Keajaiban di lembah semut. Di dalam Al-Quran, terdapat satu surah yang dinamakan dengan nama makhluk kecil yang sering kita abaikan, yaitu surat An-Naml yang artinya sang semut. 1400 tahun yang lalu, Al-Quran merekam sebuah dialog yang luar biasa dalam surat An-Naml ayat 18. Allah berfirman, "Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya,' sedangkan mereka tidak menyadari." Ayat ini bukan sekedar cerita fiksi masa lalu. Ayat ini adalah pintu gerbang menuju pemahaman tentang sebuah peradaban kecil yang sangat maju. Di sini kita akan melihat seekor semut betina bertindak sebagai pemberi peringatan. Sebuah kecerdasan kolektif yang menyadari ancaman besar dari luar. Nabi Sulaiman yang diberi mukjizat memahami bahasa mereka. Dia tersenyum mendengar kepedulian makhluk sekecil itu terhadap kaumnya. Namun bagi kita manusia modern, ayat ini menyimpan teka-teki. Bagaimana mungkin makhluk dengan otak seukuran butiran debu bisa memiliki sistem komunikasi, kesadaran lingkungan, dan organisasi sekompleks itu? Coba mari kita bedah narasi sains di balik ayat tersebut. Pertama, perhatikan kata yang digunakan Al-Quran, yatiman nakum, yang artinya menghancurkan hingga pecah. Mengapa tidak menggunakan kata membunuh atau menginjak saja? Sains modern menemukan bahwa tubuh semut tidak terdiri dari daging dan tulang seperti kita, melainkan dilapisi oleh eksoskeleton yang terbuat dari bahan bernama kitin. Secara mekanis, tubuh mereka seperti baju zirah kristal. Jika terkena tekanan berat, semut-semut itu tidak sekedar penyet, mereka akan pecah seperti kaca. Sebuah ketetapan linguistik Al-Quran yang baru terbukti secara mikroskopis berabad-abad kemudian. Lalu, bagaimana semut tersebut berbicara kepada ribuan rekanan dalam waktu yang singkat? Semut adalah maestro kimia. Mereka berkomunikasi melalui feromon. Saat semut dalam ayat tersebut mendeteksi getaran kaki tentara Sulaiman, semut-semut itu melepaskan feromon alarm. Ini adalah sinyal kimia yang menyebar di udara dan dideteksi oleh antena semut lainnya. Informasi ini bukan sekedar ada bahaya, tetapi instruksi spesifik, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Semut memiliki lebih dari 10 jenis kelenjar kimia yang memungkinkan mereka mengirim pesan yang sangat detail, mulai dari jalur makanan hingga perintah berperang. Ketika semut itu berkata, "Masuklah ke dalam sarangmu," kesan ini sebenarnya merujuk pada salah satu struktur teknik sipil paling hebat di muka bumi. Sarang semut bukan sekedar lubang di tanah. Itu adalah kota bawah tanah yang memiliki kontrol suhu otomatis, ruang penyimpanan makanan, hingga kamar khusus untuk sang ratu. Mereka membangun ventilasi udara sedemikian rupa, sehingga meskipun di luar sedang ada badai atau panas yang terik, suhu di dalam sarang mereka tetap stabil. Dalam sains manajemen, semut dikenal dengan istilah swarm intelligence atau kecerdasan koloni. Mereka tidak memiliki satu pemimpin pusat yang memberikan perintah mikro. Semut bekerja berdasarkan aturan sederhana yang tertanam dalam insting mereka. Saat ancaman tentara Sulaiman datang, tidak ada kepanikan yang egois. Setiap individu bergerak dalam harmoni. Inilah yang menginspirasi para ilmuwan komputer hari ini untuk menciptakan algoritma optimasi koloni semut. Teknologi ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di kota-kota besar, mengoptimalkan rute logistik pengiriman barang, hingga memprogram robot-robot kecil di ruang angkasa agar bisa bekerja sama tanpa instruksi manual. Mari kita kembali ke lembah semut di masa Nabi Sulaiman. Ada satu potongan ayat dalam surat An-Naml yang sangat dalam, yaitu, "Sedangkan mereka manusia tidak menyadari." Kalimat ini adalah pengingat bagi kita semua, betapa seringnya kemajuan manusia, derap langkah tentara kita, pembangunan industri kita, ekspansi lahan kita, telah dengan sengaja menghancurkan peradaban lain yang lebih kecil tanpa kita sadari. Semut mengajarkan kita tentang altruisme. Seekor semut pekerja akan mengorbankan nyawanya demi melindungi sarangnya. Mereka bekerja bukan untuk pujian, tapi untuk keberlanjutan hidup kaumnya. Dari satu ayat tentang semut,
kita belajar bahwa Al-Quran menjelaskan anatomi semut atau kitin dengan sangat akurat. Bahwa komunikasi kimia semut-semut itu melampaui kerumitan bahasa manusia dalam hal efisiensi. Dan bahwa makhluk sekecil semut pun memiliki sistem perlindungan sosial yang luar biasa. Jika Nabi Sulaiman bisa tersenyum dan bersyukur setelah mendengar peringatan seekor semut, mampukah kita, manusia di era modern ini, mulai mendengarkan alam? Mampukah kita membangun peradaban tanpa harus menghancurkan lembah-lembah semut di sekitar kita? Mungkin kebesaran sebuah bangsa tidak dilihat dari seberapa besar gedung-gedung yang mereka bangun, tapi dari seberapa peduli mereka terhadap makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di sekitar lingkungan mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.